Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delagia Veromika dengan NPM 22411120 dari kelas manajemen 22DX. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang komponen sistem informasi berbasis komputer. Jadi, pada dasarnya pemrosesan data dalam sistem informasi berbasis komputer terdiri dari 5 komponen, yaitu hardware, software, brainware, prosedur, dan database. Setiap elemen merupakan suatu kesatuan yang terpadu untuk menghasilkan keluaran atau output, misalnya untuk proses transaksi atau proses pengambilan keputusan. Contohnya itu adalah hardware. Istilah hardware umumnya digunakan untuk menggambarkan mesin, alat atau device, dan peralatan atau equipment yang berkaitan dengan pengelolaan data. Hardware digunakan untuk menunjukkan fungsi penyiapan data, input data, perhitungan, penyimpanan, dan penampilan keluaran atau output. Hardware dalam konteks sistem informasi seringkali diidentikan dengan komputer. Komponen hardware secara umum terdiri atas Central Processing Unit atau CPU, memproses data dan mengendalikan data. Komponen lainnya dalam sistem komputer CPU terdiri atas Arithmetic Logic atau Unit atau ELU, dan Control Unit, Strong Unit. Fungsi utamanya untuk menyiapkan data baik yang sifatnya temporer atau permanen, atau RAM, hard disk, CD, dan sebagainya. Input device memasukkan data, merubah data, diproses dalam komputer. Contoh, input device misalnya keyboard, mouse, barcode, scanner. Output device menampilkan data dalam bentuk yang dipahami user. Contohnya itu monitor, speaker, printer, telecommunication device, pengendalian, peralihan informasi, menghubungkan sebagai unit komputer dalam suatu jaringan. Contohnya seperti modem, IAE, LAN, card. Adapun secondary strong yaitu magnetic disk atau magnetic tape dan optical disk. Input device keyboard, optical reader, magnetic reader, voice input device, pointing device. Central processor CPU, arithmetic logical unit, control unit, primary strong. Communication device, closmer, control unit, modem, multifixer, telepon channel. Output device, display monitor, printer, floaters, voice output device, microfilm. Dan yang kedua itu tadi kan hardware, sekarang software. Software atau perangkat lunak merupakan sejumlah instruksi untuk mengendalikan operasi dari sistem komputer. Untuk pemrosesan digunakan untuk mengelola sumber daya komputer. Tanpa software, hardware komputer tidak akan menjalankan tugasnya. Atau fungsi software yaitu mengelola sumber daya komputer, menyediakan sarana bagi pengguna untuk memanfaatkan daya tersebut sebagai perantara antara informasi yang disimpan dengan penggunanya, individu ataupun organisasi. Secara umum, terdapat beberapa jenis software, yaitu sistem software, program yang mengelola sumber daya komputer dan mengendalikan akses pada hardware. Sistem software seringkali diidentifikasikan dengan operating system seperti Microsoft DOS, Windows, Unix, Linux, dan sebagainya. Application software berkaitan dengan pencapaian tugas dari pemakai komputer. Software yang secara umum dikenal misalnya untuk pengelolaan kata seperti Microsoft Word, Ami Pro, dan sebagainya. Pengelola data seperti database, Microsoft Access, Microsoft Excel, dan sebagainya. Pengelola gambar atau foto, Corel Draw,
Adobe Photoshop, dan sebagainya. Software aplikasi juga dapat berupa software dirancang khusus untuk bagian dan kepentingan tertentu. Software lainnya seperti BIOS, driver untuk berbagai komputer, software untuk pemrograman komputer atau Cobalt, Fortran, Focus, Ideal, Naturalist, Airbase, The Best, for Fox Pro, Oracle, Visual Basic, C++, dan sebagainya. Adapun brainware adalah manusia yang terlibat secara langsung dengan pengelolaan komputer. McLeod menyatakan bahwa suatu organisasi atau perusahaan yang menggunakan sistem informasi berbasis komputer harus menyadari perlunya menggunakan sistem informasi berbasis komputer. Untuk membentuk unit organisasi yang terdiri dari para spesialis yang bertanggung jawab dalam menerapkan dan menjalankan sistem informasi tersebut. Yang dimaksud dengan para spesialis atau information specialist yaitu yang pertama, sistem analisis. Analisis sistem bekerja dengan pemakai dalam mengembangkan sistem baru dan memperbaiki sistem lama yang ada sekarang. Database atau database administrator, pengelolaan database, bekerja sama dengan pemakai dan analisis sistem dalam menciptakan database yang berisi data yang diperlukan untuk menghasilkan informasi bagi pemakai. Yang ketiga, network specialist, spesialis jaringan, bekerja dengan analisis sistem dan pemakai dalam suatu jaringan komunikasi data yang menyatukan sumber daya komputer yang tersebar. Programmer, dan yang keempat itu programmer, menggunakan dokumentasi yang disiapkan oleh analisis sistem untuk membuat kode instruksi yang menjadikan komputer dapat mengubah data menjadi informasi yang diperlukan pemakai. Dan yang kelima itu operator, mengoperasikan peralatan komputer berskala besar, memantau layar komputer, mengatur percetakan dokumen, dan sebagainya. Prosedur adalah serangkaian peraturan yang menentukan operasi sistem komputer. Prosedur juga dapat diartikan sebagai kebijakan perusahaan yang mengendalikan operasi sistem komputer, misalnya tahapan yang harus dilakukan pemakai untuk memasukkan password dan login pada jaringan komputer. Peraturan bahwa setiap transaksi dalam divisi tertentu harus tercatat dalam database komputer, dan sebagainya. Dalam suatu organisasi, perusahaan biasanya terdapat standar operating procedure atau SOP yang menjelaskan aktivitas normal harian dan penanganan hal-hal yang sifatnya darurat bila terjadi kesalahan atau kerusakan perangkat lunak ataupun keras. Dan yang terakhir itu database. Database itu merupakan kumpulan file-file yang berisi data yang saling berhubungan dan terorganisir, terpadu, diatur, dan disimpan menurut suatu cara yang tertentu yang memudahkan proses pengambilan kembali. Sedangkan database system adalah sejumlah perangkat keras dan lunak komputer serta pemakai yang secara terpadu bekerja menggunakan kombinasi dan database paket, database manajemen, dan pengguna lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang komponen sistem informasi berbasis komputer. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.